belanja dan penimbunan. Sikap Zhang Yi terhadap Fang Yuqing sangat dingin. Fang Yuqing dan Lin Chaining juga menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, setelah keliru mengira bahwa Zhang Yi adalah orang kaya generasi kedua yang tak kasat mata, kedua orang itu bukannya marah karena sikap Zhang Yi, tetapi malah berinisiatif mendekatinya. Apa salahnya jika orang kaya memiliki sedikit sifat pemarah? Itulah yang disebut memiliki gaya. Hei, Zhang Yi, apakah kamu baru saja makan di restoran ini? Lin Chaining pura-pura berbicara dengan santai. Zhang Yi sedikit mengernyit. Wanita ini juga bukan orang baik. Dia sama seperti Fang Yuqing. Dia juga ikut ambil bagian dalam pencurian makanannya dan menyebabkan kematiannya. Zhang Yi menjawab dengan dingin, lalu memasukkan tangannya ke dalam saku, berbalik dan berjalan menuju supermarket. Fang Yuqing dan Lin Chaining bergegas mengikuti. Zhang Yi, kamu mau pergi kemana? Fang Yuqing bertanya sambil tersenyum lembut. Ke supermarket, suara Zhang Yi masih dingin, dengan sedikit ketidaksabaran. Jika Zhang Yi tidak ingin dia mengalami keputusasaan akhir dunia, dia pasti ingin membunuhnya saat itu juga. Fang Yuqing mengedipkan mata pada Lin Chaining dan berkata cepat, kebetulan sekali, kami juga berencana untuk pergi berbelanja. Tinggal sebentar lagi. Zhang Yi mengerti saat ini. Mereka pasti melihat saya sedang makan hidangan mewah di restoran berbintang 3 Michelin. Jadi mereka keliru mengira saya adalah orang kaya generasi kedua yang tak terlihat. Itulah sebabnya mereka tiba-tiba begitu antusias padaku. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka dan berjalan langsung menuju supermarket. Tetapi semakin dia melakukan ini, semakin Fang Yuqing dan Lin Chaining menganggapnya sebagai generasi kedua yang kaya. Kalau tidak, mengapa dia begitu sombong? Mereka berdua mengikuti Zhang Yi, dan Fang Yuqing bahkan berada di samping Zhang Yi, terkadang sengaja mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Ketika Zhang Yi menatapnya, dia memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Wajahnya memerah seolah dia sangat pemalu. Zhang Yi mencibir dalam hatinya. Green Tea Beach, kamu benar-benar pandai berakting. Jika Anda berakting dalam film, Anda pasti akan memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. Zhang Yi memasuki supermarket dan masuk sambil membawa kereta belanja. Fang Yuqing dan Lin Chaining juga buru-buru mendorong kereta dan mengikutinya. Zhang Yi, apakah kamu sedang makan malam dengan seseorang? Fang Yuqing bertanya sambil tersenyum. Zhang Yi berjalan menuju area makanan dan berkata dengan dingin, tidak bisakah aku memakannya sendiri? Mata Fang Yuqing berbinar. Dan dia segera berkata, bukan itu maksudku. Hanya saja barang-barang di sana cukup mahal, dan kupikir kamu mengundang seseorang untuk makan malam. Lin Chaining tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Zhang Yi, gaji bulananmu hanya lebih dari 10.000 yuan, kan? Makanan ini akan menghabiskan setengah tahun gajimu. Sepertinya keluargamu meninggalkan banyak uang untukmu. Fang Yuqing segera melotot ke arah Lin Chaining. Bodoh, bisa-bisanya kamu bertanya seperti itu dengan santai. Sebagai teh hijau tingkat atas, aturan terpenting adalah bicarakan perasaan dengan orang kaya dan bicarakan uang dengan orang miskin. Lin Chaining menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera mencoba menebus kesalahannya. Hahaha, aku cuma bercanda. Sebenarnya, kita semua berteman baik. Uang tidak terlalu penting, namun Zhang Yi mengabaikan mereka sama sekali. Dia datang ke bagian makanan dan melihat deretan barang-barang yang berkilauan di rak-rak. Dia seperti memasuki sebuah harta karun. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah merasakan sensasi memakan sebungkus mie instan selama 2 hari. Jadi dia memiliki keinginan yang tak terhingga terhadap makanan di dalam hatinya. Zhang Yi berjalan langsung ke rak dan menaruh semua makanan di atasnya ke dalam kereta. Ia membeli ham, mie instan, panci pemanas otomatis, dan bumbu-bumbu dalam jumlah besar. Tindakan ini membuat Fang Yuqing dan Lin Chaining tercengang. Zhang Yi, kenapa kamu membeli begitu banyak makanan? Apakah kamu akan pergi berkemah? Zhang Yi menjawab dengan tenang. Lin Chaining menjadi curiga dan berbisik kepada Fang Yuqing. Apakah generasi kedua yang kaya akan memakan ini saat berkemah?
Fang Yuqing juga sedikit bingung. Tetapi ketika dia memikirkan makanan bintang 3 Michelin, dia tidak mau melepaskan gagasan bahwa Zhang Yi adalah generasi kedua yang kaya. Dia berlari ke arah Zhang Yi dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Dengan tenaga kerja gratis yang tersedia di depan pintunya, tidak ada alasan bagi Zhang Yi untuk tidak menggunakannya. Dan melihat Fang Yuqing dan senyumnya yang pura-pura polos, Zhang Yi juga punya ide balas dendam di dalam hatinya. Dia masih punya waktu sebulan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dunia. Tidak sulit untuk menciptakan tempat berlindung yang sempurna dan memastikan keselamatan Anda sendiri. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, ia juga bisa mendapatkannya melalui gudang Walmart. Dengan cara ini, ia dapat memastikan bahwa ia benar-benar aman dan menjalani kehidupan yang nyaman di akhir zaman. Mengapa tidak dengan sengaja mengungkapkan kepada Fang Yuqing berita bahwa dia telah menyimpan perlengkapan tertentu, dan kemudian membiarkan dia datang kepadanya sambil menangis dan memohon padanya ketika saatnya tiba. Adapun kemungkinan Fang Yuqing akan membocorkan informasinya dan menarik serangan dari para tetangga bajingan itu, ini juga mudah dipecahkan. Selama rumah persembunyiannya dibangun cukup kuat, dia tidak perlu khawatir dikepung. Sebaliknya, ia dapat secara efektif membunuh tetangga-tetangga bajingan itu. Ketika dia memikirkan betapa mereka begitu marah dan tidak berdaya terhadap apa yang dilakukannya, senyum di wajah Zhang Yi menjadi sedikit menyimpang. Baiklah, ini memang pilihan yang dapat dipertimbangkan. Zhang Yi berencana untuk kembali dan mencari perusahaan keamanan untuk membangun rumah aman seperti itu. Gunakan solusi ini jika memungkinkan. Jika itu tidak berhasil, ia akan pindah dari kota dan membangun tempat perlindungan bawah tanah di daerah terpencil. Ini adalah persiapan dua tangan. Zhang Yi mengangkat bibirnya dan berkata, kalau begitu bantu aku mendorong kereta. Fang Yuqing segera mengangguk setuju. Zhang Yi meminta Lin Chaining untuk mendorong kereta kembali juga. Meski keduanya penuh keraguan, mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Zhang Yi membeli banyak makanan yang dapat disimpan, termasuk mie instan, sosis, beberapa bacon, dan makanan kaleng. Ia juga menggunakan gerobak untuk menyimpan daging segar, buah-buahan, sayuran, dan beberapa ikan hidup. Dia ingin menguji apakah ruang angkasanya sendiri memiliki efek khusus dalam penyimpanan makanan segar. Ketiga gerobak itu penuh. Zhang Yi memberikan gerobak penuh daging sapi, daging kambing, dan makanan kaleng kepada kedua wanita itu untuk didorong. Beratnya pasti paling tidak 4 atau 500 kilogram, dan mereka berkeringat deras karena kelelahan. Fang Yuqing sedikit mengeluh, cemberut, dan berkata, Zhang Yi, berapa banyak orang yang akan menghabiskan semua makanan ini? Apakah ada kegiatan yang tidak kamu ceritakan kepadaku? Zhang Yi mencibir dan berkata, kejadian tak terduga selalu terjadi. Bagaimana jika dunia kiamat suatu hari nanti? Aku akan menimbun beberapa barang lagi untuk bertahan hidup. Apa yang dikatakan Zhang Yi semuanya benar, tetapi tidak seorang pun mungkin mempercayainya. Hal ini pernah dikonfirmasi oleh seorang dokter bernama Li. Fang Yuqing mengira Zhang Yi sedang bercanda dan tertawa terbahak-bahak. Oh, kalau kamu tidak mau mengatakannya, lupakan saja. Kenapa kamu bercanda seperti itu? Tapi aku sudah banyak menolongmu hari ini, jadi kau harus mentraktirku makan nanti. Mata Fang Yuqing penuh dengan petunjuk. Dia berharap Zhang Yi mengajaknya makan malam di restoran berbintang 3 Michelin. Zhang Yi mengangkat bibirnya sedikit. Baiklah, tapi aku cukup sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya banyak waktu. Mungkin bulan depan. Fang Yuqing berkata dengan gembira, oke, mari kita buat kesepakatan. Lin Chaining bergegas mendekat. Oke, ayo pergi bersama. Hehe. Tentu saja dia sangat senang karena hanya dengan membantu mendorong gerobaknya saja dia bisa makan banyak. Melihat Lin Chaining sangat tidak bijaksana, Fang Yuqing memelototinya lagi. Namun Lin Chaining hanya berpura-pura tidak melihatnya. Zhang Yi pergi untuk membayar barang-barang tersebut, dan kali ini dia membeli perlengkapan senilai lebih dari 10.000. Dia membayar tagihannya tanpa berpikir dua kali.
Tahukah Anda, pada akhir zaman, nilai bahan-bahan ini setidaknya akan meningkat puluhan ribu kali lipat. Bahkan dapat dikatakan tak ternilai harganya. Sebab saat itu, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda mungkin tidak dapat membeli sesuatu untuk dimakan. Karena Zhang Yi membeli banyak barang, supermarket dengan senang hati meminjamkannya troli. Zhang Yi tanpa basa-basi memerintahkan kedua wanita itu untuk membantunya mendorong barang-barang itu kembali ke rumah. Sebenarnya dia punya mobil sendiri, jadi dia bisa mengendarai mobil dan membawa barang-barangnya kembali. Tetapi karena ada tenaga kerja gratis, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Meskipun kedua wanita itu terus mengatakan mereka lelah, mereka segera termotivasi setelah Zhang Yi berjanji akan mentraktir mereka makan besar. Jadi, mereka bertiga mendorong 3 gerobak besar berisi perbekalan kembali ke masyarakat.